Yang ngebedain IPDN dengan kampus lainnya, itu tuh IPDN ini punya sistem Tritunggal terpusat, yang mana ada pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Didikan yang dijalani di IPDN tuh udah terjamin nggak sih? Dan yang pasti ini udah dijamin, kalau pas udah wisuda itu nanti dikukuhkan oleh presiden dan menjadi staf ahli presiden belum. Jadi langsung dikukuhkan sebagai calon aparatur sipil negara. Pakai baju gitu disegani nggak sama orang ketika di luar, anak IPDN gitu kan? Peraturan yang udah diatur Permendagri nomor 63 tahun 2015, yang mana peraturan di dalam kampus sama di luar kampus itu kami udah diatur, termasuk pakaiannya. Jadi walaupun kami pulang ke daerah, kami tetap harus pakai baju dinas selama masih masa pendidikan. Sebelumnya ada iklan dari Bitata Food. Ini ada stick keju ya, ini asik banget rasanya. Nanti bisa dikirim ke Vika loh, kalau mau. Ditunggu. Ada teman-teman yang menganggap kampus IPDN adalah sebagai kampus yang ekstrim. Kalau ditanya ekstrim, Vika jawabnya enggak. Buktinya Vika masih cantik sampai sekarang ya. Berarti nggak ekstrim gitu. Kalimat yang paling Vika senang itu kayak dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, tapi tetap layakkan dirimu untuk jangan sampai dihina. Dan tetap jadi orang baik. Siang Smart People, kembali lagi di channel aku Remaul, dan kali ini kita kehadiran bintang tamu, anak yang terdidik, anak pendidikan, dan pastinya dia lagi melanjutkan studi yang luar biasa keren. Kita mencoba untuk perkenalan dengan halo. Mohon izin perkenalin, aku Vika Amalia, biasa dipanggil Vika, asal Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sekarang lagi studi sebagai Nindya Praja IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wis, asik. Di Praja IPDN ya. Itu itu udah angkatan berapa sih? Udah tahun berapa maksudnya? Yang sekarang udah ke angkatan 31 yang baru masuk. Vika sendiri angkatan 29, sekarang tingkat 3. Bisa nggak ceritakan proses-proses belajarnya? Maksudnya tingkatan-tingkatan kayak sama nggak kayak kuliah gitu? Sama nggak kayak semester, ada semesternya, atau ada grade-grade-nya, mungkin jadi mayor di apa? Bisa nggak ceritakan? Oh ya, jadi yang ngebedain IPDN dengan kampus lainnya, itu tuh IPDN ini punya sistem Tritunggal terpusat. Itu tuh yang mana ada pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, di sini nih nanti kita bakal ada dua sarjana. Yang pertama SSTP dan SIP. Yang ngebedain SIP di IPDN sama di kampus lainnya yaitu kalau di sini tuh kita ada yang namanya pelatihan yang melatih motorik untuk nanti di dunia kerja, dan pengasuhan yang nggak dimiliki oleh kampus yang lainnya. Kita tuh 4 tahun, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 1 tuh disebut dengan Muda Praja, tingkat 2 tuh dengan Madya Praja, tingkat 3 Nindya Praja, yang Vika sekarang jadi sebagai Nindya Praja, lebih ke Nindya Wanita Praja. Yang keempat itu ada Wasana Praja. Wasana Praja. Emang bedanya apa sih kayak Praja-Praja itu tingkatan? Berarti dalam 4 tahun itu prosesnya sama kayak sarjana, kayak S1, kayak kuliah S1 ya? Ya, itu tuh cuman kalau misalnya di kampus lain kan, kalau misalnya kita ambil SKS-nya banyak, bisa 3,5 tahun kan selesai. Kalau IPDN ini nggak bisa, kita udah diatur sedemikian rupa per tahunnya itu berapa SKS, dan kita tuh memang ditetapin 4 tahun untuk tamat sarjana SSTP atau SIP kayak gitu. Pelajarannya ada pelajaran kayak di kampus nggak? Atau memang ada pelajaran khususnya gitu? Kayak misalnya kalau misalnya, jadi itu kita dari awal tuh kan ada 3 fakultas, yaitu manajemen pemerintahan, politik pemerintahan, sama hukum tata pemerintahan. Nah, jadi kebetulan Vika di jurusan di Fakultas Hukum Pemerintahan, jurusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, jadi dari sini Vika tuh lebih ke fokus tentang
kependudukan dan catatan sipil, belajar administrasi pemerintahan seperti itu kan. Tapi yang bedainnya kita IPDN dengan kampus lain, itu ada namanya pelatihan yang kayak Vika sebutin tadi nih. Nah, dari situ pelatihan itu kita diajarin seperti kayak itu nggak bakal didapetin di kampus lain nih. Misalnya pelatihan tata naskah dinas. Nah, dari pendidikan aja kita udah diajarin bagaimana nih nota dinas dan tata naskah dinas lain. Jadi kita udah dikenalin dari awal. Jadi nanti untuk terjun di dunia kerja kita udah paham. Makanya kita disebut sebagai kader calon pamong. Maksudnya untuk kerjaannya sendiri memang beda-beda gitu ya? Atau 3 fakultas itu spesifiknya beda-beda gitu ya? Ya, nanti itu spesifiknya kan beda-beda. Nanti ada yang manajemen pemerintahan tentang manajemen keuangan. Jadi kita memang, tapi kalau di awal, di tingkat 1 tuh kita belajar yang umum dulu. Sama sih seperti kayak kampus-kampus lain, awalnya kita yang umum-umum dulu. Ntar udah tingkat 3 lebih ke jurusan. Didikan yang dijalani di IPDN tuh udah terjamin nggak sih maksudnya untuk dapat kerja itu? Atau emang harus kuliah lagi? Gimana? Ini dia yang membedakan IPDN dan kebanyakan ya, salah satu alasan yang kami atau Praja nih yang udah lulus mau masuk IPDN karena yang pertama pendidikannya gratis, ya siapa yang nggak mau ngeringanin beban orang tua gitu kan. Dan yang pasti ini udah dijamin sekarang kami sebagai calon aparatur sipil negara, dan nanti kalau kalau pas udah wisuda itu nanti dikukuhkan oleh presiden dan menjadi staf ahli presiden belum. Jadi langsung dikukuhkan sebagai calon aparatur sipil negara, dan nanti setelah 1 tahun baru kita diangkat menjadi ASN yang sesungguhnya gitu. Amin. Berarti kuliahnya memang ditanggung, difasilitasi ya? Apa ikut beasiswa gitu? Emang waktu daftarnya gimana? Kok bisa lewat sih Vika? Gitu. Iya. IPDN kan ikatan dinas nih. Jadi berarti ada kenalan orang dinas? Bukan, ikatan dinas, sekolah ikatan dinas itu yang udah pasti setelah kita ikut pendidikan di sini kita dapat kerja atau memang telah ditempatkan kayak gitu kan. Jadi berarti udah pasti Vika pinter lah waktu SMA ya? Bisa lewat IPDN. Sebenarnya asalkan kita usaha dan doa semua orang bisa. Jadi kayak gitu apapun. Dari Aceh berapa orang? Angkatan Vika sendiri angkatan 29, yang Acehnya tuh 80 orang. Tapi semakin ke bawah semakin dikit. Yang baru lulus aja nih seminggu lalu cuma 49 orang. Jadi semakin ketat persaingannya. Sedikit itu dalam artian kurang minat atau emang susah masuknya? Dan berbicara minat atau susah masuknya, Vika sendiri dari perjalanan Vika, kenapa memilih IPDN? Jadi kalau misalnya bukan minatnya dikit nih, minatnya tuh tahun ini 50.000 lebih. Tetapi setiap tahunnya Kemendagri kan punya kuota per tahun untuk ASN kan. Jadi setiap tahunnya kuotanya itu ya seberapa dibutuhkan. Nah, tahun ini kebetulan dikit, pas kebetulan Vika alhamdulillah banyak dan Vika masuk dari salah satu itu. Kalau ditanya kenapa Vika mau masuk IPDN sendiri, yang pertama nih, motivasi pertama nih, Vika kan dulu SMA-nya di Fajar Harapan. SMA 10 Fajar Harapan. Jadi senior Vika tuh yang udah tamat kayak kasih datang ke sekolah nih, waktu udah lulus nih, datang ke sekolah kan. Kasih motivasi gitu ya, sharing-sharing kasih motivasi ilmu. Gitu kan. Pakai baju dinas nih, kayak Iya. Wah, keren ya. Naksir juga ya, bisa berarti enggak? Enggak, ada yang cowok, ada yang cewek juga kan. Nah, terus tuh lihat, keren ya kayak gitu. Kakak ini kuliah di mana sih? Kok bajunya kayak gitu? Nah, dari dulu pernah IPDN. Vika tuh udah pernah dengar sebelumnya, tapi masih kayak masih kelas 1 SMA kan belum pingin tahu juga kan, masih mau nikmatin masa SMA kayak gitu kan. Asik, masih anak-anak ABG gitu ya. Iya, kayak gitu kan. Terus waktu tahu IPDN, cari tahu lah IPDN itu apa kan. Cari tahu IPDN itu apa. Kemudian pas udah kelas 3 nih. Awal-awal masuk kelas 3 udah harus mikir kan mau masuk kemana. Kita tuh harus punya tujuan, planning dari awal kelas 3 kan. Jadi mulai dari situ Vika nentuin
oh Vika nih udah cari tahu nih tentang IPDN sebelumnya, kita searching, kita cari tahu dulu apa itu IPDN, kayak mana tuh IPDN. Nah dari situ setelah Vika ada rasa keinginan nih, oh maulah pengen masuk sini nih, kayaknya nih sesuai dengan kepingin Vika, karena dulu Vika sempat pingin masuk poluan nih, tapi karena tinggi Vika nggak cukup. Nah, tinggi Vika nggak cukup 2 cm kan. Ya udah jadi kayaknya nih PDN ini mirip semi militer lah. Nah, dari situ ya dari situ sendiri kita tuh yang kedua tuh Vika cari motivasi dan bangun semangat. Itu yang paling penting nomor 2 sebelum kita berusaha. Jadi yang pertama kalau Vika sendiri, motivasi Vika yaitu orang tua, ya kan. Untuk semua yang belum ada motivasi, kalau menurut Vika cari motivasi dimanapun itu, siapapun itu dan kapanpun itu, cari motivasi itu. Cari motivasi, ya. Asik. Dan setelah apa namanya? Motivasi. Dan Vika sendiri dari proses belajar itu emang IPDN tuh didikannya kayak militer gitu, emang suka aja gitu atau nggak ada niat kayak jadi wanita karir yang lain gitu? Nah, emang niatnya di situ atau ikut orang tua atau emang kayak mana gitu ya? Enggak sih, karena ya dari tadi kan Vika lihat kakak kelas Vika kan, oh keren kan, Vika kan udah cari tahu nih sebelum Vika mau mutusin Vika masuk situ, Vika udah tahu kalau itu tuh kan semi militer. Nah, udah kayak gitu, waktu udah masuk Vika enjoy karena Vika sebelumnya bukan dipaksa, jadi kayak jalaninnya tuh ya nikmati proses kayak gitu. Cuman ya kalau jenuh tuh wajar, tapi ya kita bangun lagi motivasi tadi. Setelah kita motivasi baru kita usaha dan doa, itu yang paling penting. Jadi tuh IPDN itu emang ada didikan seperti militer juga ya? Kalau dibilang militer, kami tuh semi militer. Jadi yang maksudnya tuh semi militer. Jadi di pengasuhannya ini kami tuh adanya namanya Petadupra, Peraturan Tata Kehidupan Praja yang diatur Permendagri nomor 63 tahun 2015. Itu diatur dari kami bangun pagi, dari kami buka mata sampai tutup mata lagi. Nah, jadi kalau yang abang bilang kayak push up tuh ya itu kan untuk melatih fisik kita, melatih kesehatan gitu kan. Berarti emang itu, ada kan? Pagi-pagi tuh sebelum kami berkegiatan tuh kami namanya aerobik. Nah, di situ namanya yang habis lari pagi, push up dikit, sit up sedikit. Nah, itu yang bikin kita fresh di pagi hari. Nggak ada yang namanya tidur pagi kayak gitu. Digabung nggak cowok sama ceweknya? Digabung? Itu kalau misalnya di Jatinangor kemarin kan kami kan ramai, itu tuh dipisah cewek sama cowok gitu. Terus kalau misalnya sekarang Vika di kampus regional, itu digabung tapi tetap satu lapangan tapi dalam keadaan pisah, pembina putrinya di sini, pembina putranya di sana gitu. Terasa nggak Vika, maksudnya ketika belajar di IPDN ini kan didikan militer gitu, kayak emang disiplin banget, bangun pagi olahraga gitu. Tapi kalau misalnya di rumah pasti nggak bakal ngelakuin itu kan. Tapi untung Vika di IPDN gitu, gimana sih maksudnya hal-hal menarik yang Vika dapatkan selama di IPDN? Kalau masalah kayak di rumah, kalau kan dari SMA Vika udah boarding nih. Kalau misalnya asrama juga kan Fajar Harapan itu boarding school ya. Nah kalau dari situ sendiri Vika kan udah biasa nih yang namanya kayak yang hidupnya diatur. Tapi kalau menurut Vika sih yang orang mikir itu kehidupan asrama nih kayak terkekang, ya kan? Orang mikir terkekang, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasa banyak orang kaya sih yang terkekang. Ya, kalau menurut Vika sih nggak terkekang karena di sini kami bisa buat apa aja. Misalnya kayak yang orang luar buat tuh kami bisa juga buat, yang misalnya kayak habis belajar kami itu ada namanya jam pengasuhan. Di situ tuh kami bisa kembangin seni, bakat kami dari seni, olahraga tuh bisa semua. Misalnya yang cowok nih mau main volley, mau main basket, bola, itu semua lapangannya ada. Jadi fasilitas di sini tuh nggak bikin yang cuman belajar atau cuma dididik kayak gitu. Bakat kita juga bisa dikembangin di sini. Vika hobinya apa? Main bola? Kalau Vika sendiri hobinya tuh dari SMP tuh udah geletin nari gitu. Penari dance gitu, K-pop Korea nggak? Enggak, traditional dance, lebih ke nari tradisional sih. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan di sini. Sebelumnya ada iklan dari Bitata Food.
Ini ada stick keju loh, ini asik banget rasanya. Nanti bisa dikirim ke Vika loh, kalau mau. Ditunggu. Bisa kirim alat barang kan ke asrama? Bisa, tapi kalau untuk makanan nggak bisa langsung ke kampus. Nanti kita rasa waktu udah di Banda Aceh ya. Ya, ini makanan stick keju ini bisa tahan lama loh, asik banget buat anak-anak rantau. Oke, pertanyaan pertama. Beresin dulu lah biar enak. Oke, pertanyaan pertama. Kita mulai dari bagaimana proses belajar mengajar yang selama ini Vika jalani. Kan ya lagi pandemi. Yang kalau semasa awal-awal pandemi nih, kami kan sempat di lockdown juga. Yang harusnya kami tuh makannya diatur di gedung Nusantara Menza. Dari mulai pembelajarannya di kampus, di dalam kelas. Semenjak lockdown kemarin nih, kami tuh semuanya di dalam wisma. Kan kita juga kami memang dijaga kali untuk terhindar dari COVID-19 ini sendiri. Tapi yang jaga kalian siapa? Tentara? Enggak. Kami itu di sini ada namanya pamong pengasuh. Pamong pengasuh ya, kayak pembina gitu kan. Nah, sekarang kami lagi aktivitas kayak biasa, tapi tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker dan pakai face shield. Keren banget. Vika emang orang keren. Itu kalau misalnya pakai baju gitu, disegani nggak sama orang ketika di luar? Anak IPDN gitu. Ada nggak ditakutin? Kalau misalnya Vika dengar langsung pas Vika lewat, ini nggak pernah sih ya. Tapi kalau misalnya dari cerita orang ya kayak gitu kalau misalnya. Apalagi lihat yang cowok-cowoknya nih, bajunya pas badan gitu kan, kayak badan gini tegak kayak. Jadi tuh pasti banyak yang nanya kan, kenapa sih anak IPDN ini di luar pun kadang kalau pulang ke daerah pun mesti pakai baju gini atau pamer ya atau apa ya? Kenapa tuh? Itu tuh banyak yang nanya nih, sekalian Vika jawab nih kan. Itu tuh kenapa? Karena peraturan yang udah diatur Permendagri nomor 63 tahun 2015, yang mana peraturan di dalam kampus sama di luar kampus itu kami udah diatur, termasuk pakaiannya. Jadi walaupun kami pulang ke daerah, kami tetap harus pakai baju dinas selama masih masa pendidikan gitu. Emang gitu. Bukannya mau sombong. Benar. Ini yang bilang kayak sombong lah pengen pamer baju tentang anak kedinasan, gitu. Benar. Oh, berarti emang peraturan dari Kemendagri gitu, ada undang-undangnya ya? Iya, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 2015 tuh, gitu. Berarti kalau misalnya dari masih pendidikan nih, misalnya pulang kampung, nggak boleh lepas baju tuh, kecuali di rumah gitu ya? Kalau keluar tetap pakai baju? Di luar tuh tetap pakai baju, tapi kan kita menyesuaikan nih, misalnya kita mau ke pantai atau ke olahraga kan ada namanya pakaian dinas olahraga, balik lagi ke pakaian dinas sudah diatur sesuai kegiatannya masing-masing kayak gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih cerita Vika pertama kali masuk IPDN dan bagaimana pendapat atau pandangan teman-teman sekitar tentang IPDN? Kalau dari awal kayak tadi Vika bilang nih, Vika singkat aja. Kalau menurut Vika sendiri nih, menurut Vika pribadi, kalau ditanya tips masuk IPDN, kalau secara singkatnya yang pertama kayak tadi, kita searching dulu, cari tahu. Yang kedua kita cari motivasi dan bangun semangat. Nah, yang ketiga kita baru usaha dan jangan lupa doa. Yang keempat, ketika kita berusaha, kita tanamin di pikiran kita sendiri, kayak kita tuh harus siap dengan mental lulus atau tidak lulus. Nah, karena kalau lulus, siapa yang nggak siap? Tapi juga dengan harus siap nanti kalau masuk kan. Nah, kalau tidak lulus, nah kita harus legowo dan kita jangan patah semangat. Dan yang kalau di pandangan teman-teman sekitar nih, apalagi teman-teman SMA Vika dulu, loh kok mau masuk IPDN, udah SMA-nya dikekang, mau masuk IPDN dikekang lagi kayak gitu kan. Tapi sih yang penting nikmatin proses kayak gitu, dan balik lagi ke motivasi kita awal tuh untuk apa. Nah, jadi benar. Ada nggak orang yang takut gitu dengan Vika, cowok takut gangguin Vika gara-gara Vika itu? Enggak, kalau ditakutin sih enggak. Tapi ya kita menciptakan diri kita tuh untuk tetap diseganin sama orang, jangan sampai orang sepele sama kita kan. Tapi bukan karena baju dinas atau bukan karena Vika anak IPDN, tapi memang dari kepribadian kita harus setiap orang tuh
apalagi lebih ke cowok harus tetap segan sama kita kayak gitu. Selanjutnya, asing nggak sih belajar di IPDN? Kadang sebagian orang luar sana berpandangan IPDN itu adalah tempat yang susah atau elit. Seperti apa Vika menyikapi hal ini? Kalau susah sih, kalau menurut Vika, kalau susahnya tuh enggak. Karena apapun yang kita lakuin tuh semuanya butuh proses. Nah, Vika ini juga termasuk proses dan Vika nikmatin prosesnya. Jadi kenapa Vika nggak bilang itu susah? Ya, tapi kalau untuk masuk pertamanya kita kita harus usaha dan untuk mencapai itu kan. Nah, yang kalau dibilang elit enggak, bukan. Kenapa enggak? Karena dari awal kita masuk, kita sama semua nih. Kita sama semua, sama-sama berjuang. Pas udah masuk, kita menjadi anak negara nih, Bang. Benar-benar. Ada teman-teman yang menganggap kampus IPDN adalah sebagai kampus yang ekstrim. Kalau ditanya ekstrim, Vika jawabnya enggak. Kenapa? Buktinya Vika masih cantik sampai sekarang ya. Berarti nggak ekstrim. Kok dibilang ekstrim? Enggak, karena dari awal kita memang udah dibilang kita di sini mau dibina fisik, mental. Selain akademis, kita juga dibina fisik dan mental, dan itu masih dalam batas wajar dan memang nggak pernah yang Vika ngerasain sampai merasa tersiksa atau ekstrim kayak gitu, nggak. Jadi itulah kayak Vika, setiap kegiatan yang Vika lakuin, setiap yang diajarin atau dikasih sama pengasuh ataupun dosen itu nikmatin, enjoy kayak gitu. Asik. Nah, dengar-dengar Vika ini sebagai pelajar IPDN sudah pernah mendapat prestasi ya. Nah, sebelum kita berbicara panjang, kita munculkan sedikit cuplikan videonya berikut. Dari cuplikan tadi menampakkan kalau Vika itu memang punya potensi di situ. Itu bisa nggak berbagi cerita ke kita dari proses-proses yang sudah Vika lalui? Untuk yang ini nih, yang bacokan nih, Vika bulan Agustus kemarin ada pemilihan Duta IPDN Kampus Sulut. Kan Vika sekarang lagi di Kampus Sulut nih. Nah, jadi dalam proses pemilihan Duta Kampus itu, Vika mewakili region Sumbagut dan alhamdulillah Vika mendapatkan Duta Intelijensia gitu. Wis, keren. Itu Duta Intelijensia itu dinilai dari cantiknya atau dari karismanya gitu? Kalau dari yang Duta Intelijensia ini dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara gitu ya. Pinter di wawancara. Lebih ke pengetahuan. Kalau dari penilaian alhamdulillah kan dapat dot itu berarti dari antara yang lain mungkin Vika dipilih. Terus duta satu lagi duta apa? Kalau itu bukan duta, itu Vika tuh kemarin kan kami naik tingkat 3 nih. Nah, jadi ada yang namanya terbaik. Vika alhamdulillah dapatin terbaik 2 pengajaran. Itu tuh berarti terbaik 2 nilai pengajaran. Kan kami tadi ada pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Nah, Vika tertinggi 2 nilai pengajaran gitu. Alhamdulillah. Bahagia banget punya teman kayak Vika, orang Aceh, cerdas, dapat prestasi lagi. Lagi jadi pelajar, jadi pendidik mungkin ya, pendidik IPDN. Asik. Amin. Pengen nggak jadi pendidik di IPDN? Kalau dibilang pengen, ya namanya juga untuk mentransfer ilmu, siapa yang nggak pengen kan, tapi kita lihat nanti. Misalnya Vika udah selesai, ada tawaran di kontrak di pemerintahan sama disuruh jadi pendidik di PDN, pilih mana? Kalau kami nanti tamat di PDN tuh nggak bisa milih Bang, kami nanti memang langsung ditetapkan SK-nya. Oh gitu? Jadi dari SK, iya, jadi makanya kami yang namanya harus siap ditempatkan di mana aja gitu. Wih, keren banget. Maulah masuk IPDN. Gimana ya caranya? dari hal-hal yang udah Vika jalani, berarti IPDN ini adalah suatu tempat pendidikan yang memang sebenarnya menjadi anak negara yang baik gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, Vika bisa nggak memberikan sedikit
cerita kepada kita seperti apa gitu yang dipandang oleh orang kan. Selama ini kan orang memandang IPDN itu adalah yang sombong itu orangnya gitu, padahal nggak semua seperti itu kan. Kalau untuk sendiri mungkin kalau Vika lebih ke lihat dari sisi penampilan mungkin ya, karena orang kan nggak tahu nih bagaimana proses pendidikan yang di dalam. Nah kalau dari sisi penampilan kan banyak orang bilang sombong kali pakai baju itu kemana-mana. Dari situ aja nih, dari hal kecil. Nah, dari situ tuh kami memang udah didoktrin nih bahasanya kayak penampilan memang bukan hal yang utama, tapi yang paling pertama dilihat, kayak gitu. Jadi kenapa kita selain kita mementingkan akademik, juga yang lain kita juga penampilan itu karena yang pertama dilihat. Tuh. Tapi menjadi yang menarik bukan soal tentang penampilan aja, tapi juga kami di sini latih attitude sama sikap. Oke Vika, kita berbicara masalah baju itu baju yang Vika pakai itu ketika belajar itu apa memang ada diganti-ganti sampai selesai kuliah nanti, atau emang kuliah selesai pendidikan ada baju lain, apa baju itu bisa dipakai sampai tua nanti? Nah ini bajunya namanya pakaian dinas harian yang singkat biasa kami sebutin PDH. Ini tuh ya keseharian kami menggunakan baju ini. Nanti kalau misalnya ada kegiatan lapangan, ada namanya pakaian dinas lapangan, beda lagi bentuknya. Nah nanti kalau pesiar beda lagi. Nah yang Vika pakai ini memang khusus keseharian kuliah, pergi makan. Nah itu memang kesehariannya kami pakaian dinas harian ini. Yang putih untuk upacara? Itu yang putih, ya pakaian dinas upacara. Jadi kalau ada upacara hari-hari besar kami pakai yang itu. Oke, jadi nanti selesai dari pendidikan baju ini nggak dipakai lagi gitu? Baju ini nggak dipakai lagi, nanti kan memang kalau kita sesuaiin dengan warna baju PNS. Gitu. Ini kan warnanya memang khusus praja. Keren. Wih, keren gitu. Kalau masalah tentang resepsi ini, anak IPDN tuh dengar kalau resepsi itu harus pakai baju itu juga ya? Atau gimana? Nggak harus sih. Ada sebagian sih yang saya lihat pernikahan nikah anak IPDN. Nggak harus. Atau memang anak IPDN itu nikahnya sesama anak IPDN gitu? Itu tergantung jodoh lagi Bang. Nah, ya kan. Kalau ditanya harus pakai baju itu atau enggak, itu kan suatu penghargaan bagi purna praja yang udah tamat pendidikan di IPDN. Walaupun nggak ada kerja. Langsung ada kerja Bang. Langsung ada kerja, iya. Jadi kita tuh suatu penghargaan bagi purna praja yang nikah dapat kami itu ada namanya prosesi purna praja. Nah nanti waktu nikah tuh waktu jalan kita didampingin sama praja ataupun purna praja yang lain kayak gitu. Berarti Vika juga bakal gitu ya nanti waktu nikah ada didampingi gitu ya. Asik, keren banget. Semoga Vika bisa menjadi orang yang lebih keren lah nanti. Nah untuk terakhir nih Vika, pesan Vika kepada smart people yang menonton video ini, seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk terus menempuh pendidikan atau menjadi orang yang bisa berguna untuk semua orang gitu. Asik. Kalau dari Vika sendiri, yang pertama apapun itu tetap ingat orang tua, dan orang tua itu yang pertama. Setiap kegiatan itu ataupun yang kalian lakuin tuh jangan pernah lupain orang tua atau tujuan. Ingatlah tujuan itu kita ke orang tua. Dan satu kalimat yang paling Vika senang itu kayak dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, tapi tetap layakkan dirimu untuk jangan sampai dihina, dan tetap jadi orang baik. Dan kalau misalnya kita harus belajar jadi orang yang pandai memperbaiki, karena orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik, dan orang yang belum baik akan dipertemukan dengan orang yang pandai memperbaiki. Wis, merinding banget nih, asik banget. Dengar semuanya, semua yang nonton channel ini harus dengar di akhirnya, di endingnya ini menarik banget untuk kita jadikan inspirasi dari sosok Vika. Dan semoga apa yang Vika sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton dan bisa menjadikan Vika sebagai inspiring woman, atau bisa berikan komentar hashtag woman in progress ala Vika gitu. Kepada teman-teman, kepada itu suara siapa sih? Temannya? Iya, aduh. Dengar. Nah, oke Bang.
ya. Oke, baik semuanya, kepada teman-teman yang menonton channel ini, diharapkan bisa mendengarkan sampai akhir, karena di akhir ini ada sebuah inspirasi yang penting yang bakal kita ambil dari sosok Vika. Semoga kita bisa menjadikan Vika salah satu dari woman in progress, seorang wanita yang mempunyai progres ke depannya, dan tidak hanya melihat dari sisi rapuh wanita itu, dan juga ada sisi menarik yang bisa kita ambil. Untuk sekian isi podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.